Pemirsa Senyum Ramadan, setelah sebelumnya kita membahas kekejaman kaum Zionis, kali ini kita akan mengulas tentang sejarah dan segala hal terkait kaum Yahudi, termasuk kemunculannya di Indonesia. Pertama, Tembok Ratapan. Tembok Ratapan adalah tempat penting bagi kaum Yahudi dan dianggap tempat suci bagi mereka. Tembok ini dianggap suci karena terdiri dari sisa-sisa dinding bait suci Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes. Tembok ini hancur ketika orang-orang Yahudi memberontak terhadap kerajaan Romawi di tahun 70 Masehi silam. Panjang tembok ini awalnya sekitar 485 meter, namun sekarang hanya tersisa 60 meter. Bagi kaum Yahudi, Tembok Ratapan merupakan situs sakral yang syarat makna sejarah. Di depan tembok ini mereka akan berdoa dengan khusyuk, menangis, meratap sembari menyentuh dinding tembok tersebut. Tembok ini sebelumnya merupakan bagian dari bait suci, yakni tempat beribadah yang dibangun di masa Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman wafat, Israel dilanda perang. Kemudian di masa pemerintahan Raja Herodes, bait kedua kembali dibangun, yang kemudian disebut sebagai cikal bakal terbentuknya Tembok Ratapan. Tembok Ratapan ini bukan saja dianggap suci oleh kaum Yahudi, namun juga kental dengan sejarah umat Islam. Bagi kaum Muslim, Tembok Ratapan ini disebut Tembok Burok. Apa itu burok? Burok adalah kendaraan yang digunakan Rasulullah ketika melakukan Isra Mi'raj. Di sisi lain tembok inilah Rasulullah mengikat buruk tersebut. Tembok ini sendiri berada di kompleks Masjid Al-Aqsa, di mana merupakan masjid tersuci ketiga dalam Islam. Dengan sejarahnya yang sangat panjang dan diagungkan oleh dua umat, yakni kaum Yahudi dan umat Islam, maka pantas saja tembok tersebut hingga kini kerap menjadi rebutan. Kedua, Yahudi di Indonesia. Sebelum membahas kemunculan bangsa Yahudi di Indonesia, sejenak kita melihat ke belakang. Siapa sebenarnya kaum Yahudi? Sejarah kaum Yahudi dimulai pada masa Nabi Ibrahim yang dilahirkan dan tumbuh di negeri Babilonia. Nabi Ibrahim memiliki dua istri, yakni Siti Hajar dan Siti Sarah. Dari Siti Hajar, lahirlah Ismail yang kemudian diangkat menjadi nabi. Sementara dari Siti Sarah lahirlah seorang putra bernama Ishak yang juga kemudian dianggap menjadi nabi. Setelah Nabi Ishak menikah, ia dikaruniai dua orang anak, yakni Aisyu dan Yakub. Nabi Yakub kemudian memiliki 4 orang istri dan dikaruniai 12 anak. Dari situlah kemudian berkembang sangat banyak dan kemudian disebut sebagai Bani Israel. Sementara kemunculan kaum Yahudi di Indonesia banyak yang meyakini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada literasi yang lain, kemunculan kaum Yahudi di Indonesia bahkan sudah ada jauh sebelum bangsa Eropa datang ke Nusantara. Mereka datang melalui jalur sutra atau jalur perdagangan, bersamaan dengan maraknya perdagangan rempah-rempah di timur Eropa. Tahun 1930, pemerintah Hindia Belanda pernah melakukan sensus dan menyebutkan ada 1039 orang Yahudi. Lebih dari 85% tinggal di Pulau Jawa, 11% di Sumatera, dan sebagian kecil lainnya di beberapa pulau. Sebagian besar orang Yahudi di Indonesia berasal dari Eropa Selatan. Komunitas mereka di Indonesia terbilang sangat kecil, dengan sebagian besar anggotanya tinggal di Sulawesi Utara. Yang menjadi pertanyaan besar, mengapa kaum Yahudi tetap diterima di Indonesia? Seperti diketahui, Indonesia memiliki 6 agama resmi, yakni Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, serta Konghucu. Sementara untuk Yahudi serta agama-agama lainnya, memang bukan agama resmi di Indonesia, namun keberadaannya dilindungi oleh undang-undang sejak tahun 1965. Dalam Al-Quran, kaum Yahudi sendiri disebutkan pada beberapa surat dan ayat. Namun menurut beberapa tafsir, ada pula yang menyebutkan ada sekitar 233 ayat yang mengisahkan bangsa Yahudi dalam Al-Quran. Ketiga, pohon perlindungan akhir zaman. Dialah pohon Gorkot yang diyakini akan menjadi tempat perlindungan kaum Yahudi di akhir zaman. Hal ini merujuk pada kisah yang termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata,
"Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon Gorkot, karena ia adalah pohon Yahudi." Dalam hadis itu dijelaskan salah satu tanda kiamat atau akhir zaman adalah terjadinya peperangan hebat antara kaum muslimin dan kaum Yahudi pasukan Dajjal. Saat itu kaum Yahudi akan lari ketakutan, kemudian mencari tempat persembunyian di balik batu dan pohon-pohon besar. Namun semua benda-benda dan makhluk hidup Allah itu akan berbicara dan memberitahukan keadaan mereka. Akan tetapi, hanya satu pohon, yakni pohon Gorkot yang akan dia membisu. Namun hingga kini ciri-ciri pohon Gorkot masih menuai perdebatan. Sebagian orang menyebut Gorkot merupakan spesies tanaman Lycium sawi yang masuk kategori semak belukar. Sementara jika merujuk pada pendapat Imam Nawawi, Gorkot adalah sejenis pohon berduri yang dikenal di negeri Baitul Maqdis Palestina. Di sanalah Dajjal dan Yahudi akan dibunuh, yakni oleh Nabi Isa dan kaum muslimin. Jika merujuk pada ciri-ciri tersebut, maka Gorkot banyak ditemui di semenanjung Arab dan beberapa wilayah di Afrika. Dan saat ini, Israel sendiri diketahui tengah gencar melakukan penghijauan, salah satunya menanam ribuan pohon Gorkot. Di balik sejarah panjang kaum Yahudi yang tak lepas pula dengan kisah sejarah umat muslim, saat ini kaum Yahudi tengah menjadi sorotan dunia. Aksi brutal dan sadisnya kaum Zionis terhadap warga Palestina membuat banyak orang melakukan kecaman terhadap mereka, termasuk para selebriti dunia seperti Gigi Hadid, Zayn Malik, hingga mega bintang Cristiano Ronaldo. Aksi kekejaman tentara Zionis terhadap warga Palestina yang tengah melakukan ibadah di Masjid Al-Aqsa benar-benar membuat banyak orang geram, termasuk Gigi Hadid. Supermodel ternama ini memang memiliki darah Palestina dari garis sang ayah. Tak heran jika ia turut mengecam keras aksi tentara Zionis terhadap warga Palestina. Bersama sang kakak Bella Hadid, Gigi mengungkapkan jika penderitaan rakyat Palestina juga turut ia rasakan. Tak hanya itu saja, Gigi dan Bella juga melanjutkan postingannya dan mengutuk keras kekejaman yang dilakukan Zionis Israel. Ia berdiri bersama rakyat Palestina, tidak hanya soal agama, namun juga atas dasar kemanusiaan. Gigi Hadid memiliki nama lengkap Jelena Noura Hadid. Ia lahir dan besar di Los Angeles, Amerika. Ibunya adalah orang Belanda, sementara sang ayah adalah orang Palestina. Selama ini, Gigi Hadid memang gencar untuk terus menyuarakan pembelaan terhadap Palestina. Ia juga pernah menyuarakan hal serupa ketika Ukraina berkonflik dengan Rusia. Tak hanya lewat postingan-postingannya, ia juga mendonasikan semua pendapatannya untuk Palestina dan Ukraina. Itulah sebuah aksi nyata dari Gigi sebagai seorang supermodel berdarah Palestina. Selain Gigi dan Bella Hadid, Zayn Malik juga melakukan aksi serupa, yakni membela Palestina dan mengecam aksi kekejaman Zionis Israel. Mantan anggota One Direction ini menuliskan lewat unggahan di Instagram pribadinya, "Saya mendukung rakyat Palestina. Hati saya sakit untuk keluarga yang kehilangan orang yang dicintai. Kami tidak bisa berdiri sebagai saksi bisu untuk anak-anak yatim piatu dan dibunuh, dan tidak menuntut hak asasi manusia semua orang Palestina. Ini harus diakhiri. Bebaskan Palestina." Zayn Malik lahir dengan nama lengkap Zayn Javad Malik. Ia lahir di Bradford, Inggris. Ibunya bernama Trisha Malik berdarah Inggris Irlandia. Sementara sang ayah, Yasser Malik, memiliki darah Pakistan. Baik Zayn Malik maupun Gigi serta Bella Hadid sama-sama berlandaskan kemanusiaan untuk membela warga Palestina. Terlepas dari darah Pakistan yang ada dalam diri Zayn, begitu juga dengan darah Palestina yang ada dalam diri Gigi dan Bella Hadid. Membela siapapun atas dasar kemanusiaan adalah hak semua orang. Tak hanya 3 bintang-bintang Hollywood seperti Zayn, Gigi, dan Bella Hadid, mega bintang Cristiano Ronaldo juga dikabarkan turut buka suara membela warga Palestina. Pesepak bola yang kini bermain di klub Arab Saudi itu konon turut mengecam tindakan Zionis Israel yang secara membabi buta melakukan tindakan sadis di Masjid Al-Aqsa. Terlepas dari itu semua, kecaman terhadap aksi Zionis Israel menyerang warga Palestina memang muncul dari berbagai pihak, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang mengaku terkejut melihat pasukan Israel memukuli orang-orang di masjid. Kecaman juga datang dari Turki. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras aksi Zionis Israel yang menurutnya sudah di luar batas.
Sementara Liga Arab langsung mengadakan pertemuan darurat. Yordania meminta pasukan Israel segera meninggalkan kompleks Al-Aqsa. Qatar juga turut memberikan peringatan pada Israel. Sayangnya, meski kecaman demi kecaman datang dari berbagai pihak, nyatanya situasi di Masjid Al-Aqsa hingga kini masih diselimuti ketegangan. Ketegangan itu terjadi ketika kaum Yahudi datang untuk merayakan Paskah, sementara jamaah Muslim mengadakan sholat di Masjid Al-Aqsa. Dalam Al-Quran, Israel atau Bani Israel sendiri telah disebutkan akan terbelah menjadi dua. Hal ini termaktub dalam surat Asy-Syaffat, di mana keturunan dari Nabi Ishak nanti akan menjadi anak yang taat kepada Allah, namun sebagian lagi akan menjadi keturunan zalim. Inilah yang kelak menjadi bangsa Israel. Dalam surat As-Saffat ayat 112-113 disebutkan, "Dan kami memberi dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Wallahu a'lam bishawab." Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.